Guten Morgen, meine Schüler. Selamat pagi para peserta didikku. Wir treffen uns wieder. Kita jumpa lagi. Wie geht es euch? Bagaimana kabar Anda? Ich hoffe, dass alle prima sind. So, mir geht's gut jetzt. Saya berharap Anda semuanya baik. Saya juga dalam keadaan baik. Okay, meine Schüler. Zunächst möchte ich mich beim allen bedanken, die immer treu sind, um meinen Unterricht zu verfolgen. Okay. Gestern habe ich schon über sich begrüßen, sich verabschieden, und nach Befinden fragen. Jadi kemarin itu saya sudah menerangkan buat Anda semua tentang salam ketika kita berpamitan dan sapaan pada saat kita berpisah, dan bagaimana menanyakan kabar dari satu orang yang bukan orang terhormat dan kabar lebih dari satu orang, bahkan menanyakan kabar atau keadaan dari satu orang terhormat. Okay? Heute ich möchte über Personalpronomen und Endung atau akhiran und dann konjugasi kata kerja. Jadi hari ini saya akan menjelaskan kepada Anda tentang personal pronomen atau kata ganti orang yang pertama. Kata ganti orang atau personal pronomen auf Deutsch, zum Beispiel ich yang artinya saya, du yang artinya kamu, sie yang artinya dia orang terhormat. Anda lihat, si ini tulisnya S gross atau S-nya besar. Next, R yang artinya dia laki-laki, si dia perempuan. Anda lihat, aksensi bitte, S-nya klein, S-nya kecil. Es gibt Unterschiede, S gross und S klein. Und dann S, dia pengganti benda. Next, unten S gibt es wir. Di bawah S ada wir. Bedeutet auf Indonesisch kami oder kita atau kita. Kemudian ir yang artinya kalian. Si, S-nya juga S gross, S besar, ya artinya mereka orang terhormat. Dan satu lagi si, S klein, S-nya kecil, yang artinya mereka. Noch einmal bitte, sekali lagi. Ich lese before und wiederholen Sie noch einmal. Ya, walaupun di rumah saya baca, Anda ikut ya. I, du, si. Jadi tidak dibaca si ya, si. R, si, S, wir, ihr, sie, sie. Noch einmal bitte. I, du, sie, er, sie, es, wir, ihr, sie, und sie. Baiklah, itulah tentang personal pronomen. Jadi kalau saya tanya saya, Anda jawab I. Saya tanya Anda kamu, Anda jawab du dalam bahasa Jerman. Dia orang terhormat auf Deutsch, sie. Dia laki-laki auf Deutsch, er. Dia perempuan auf Deutsch, sie. Dia pengganti benda auf Deutsch, es. Kami oder kita, kami atau kita, wir. Kalian, ihr. Mereka orang terhormat, sie. Dan mereka adalah sie auf Deutsch. Oke, itu tentang personal pronomen. Next up,
yang kedua, saya akan mengajarkan Anda tentang endung. Jadi sebelum saya mau ajarkan Anda tentang endung, perlu Anda ketahui bahwa personal pronomen ini harus ditata secara teratur, tidak boleh acak-acakan. Jadi setelah i ada do, di bawah do ada si, di bawah si ada r, di bawah r ada si, di bawah si ada s, di bawah s ini harus ada wir, di bawah wir harus ir, di bawah ir harusnya si, dan di bawah si ada si kecil atau mereka. Kemudian saya akan mengajarkan Anda juga tentang endung. Perlu Anda ketahui bahwa untuk membuat sebuah kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek, itu perlu ada endung. Karena peranan endung ini dalam sebuah kata kerja itu sangat penting. Ya. Oke, mari Anda perhatikan tentang endung. Endung auf Indonesisch akhiran. Jadi endung dalam bahasa Jerman, bahasa Indonesia itu akhiran. Jadi semua person yang ada, semua kata ganti orang yang ada ini, dia menggunakan endung. Jadi endung ini sangat penting untuk sebuah kata kerja. Contoh, ini bentar saya pasang dulu. Oke. Achten Sie bitte. Sehen Sie bitte. Jadi perhatikan, lihat apa yang saya sudah tulis ini. Untuk endung, Anda lihat untuk akhiran, i ini endungnya e. Nanti pasti Anda tanyakan, kenapa Ibu Guru harus pakai e? Ada st, ada n, ada t, ada n, ada t, ada en. Setelah ini Anda akan tahu apa fungsi atau apa manfaat dari semua endung-endung yang ada. Sebelumnya saya kasih dulu i endungnya e, du endungnya st, si endungnya en, rcs endungnya t, si endungnya t, s endungnya t, wir endungnya en, ir endungnya t, unsi endungnya en. Untuk Anda ketahui, Anda harus menghafal semua endung yang ada ini. Mengapa? Karena kalau Anda mau melakukan sesuatu, mau bikin sesuatu, itu semuanya menggunakan endung yang ada. Jadi kata-kata kerja misalnya, saya mau makan, saya mau tidur, saya mau mandi, saya pergi ke sekolah, semuanya menggunakan endung dengan cara mengkonjugasi kata kerja berdasarkan subjek-subjek atau personal pronomen yang ada ini. Saya akan berikan contoh. Jadi Anda lihat sekali lagi. Kita baca, saya baca dulu sebelum saya kasih contoh. I
Ikut saya ya, walaupun Anda di rumah, ikut saya apa yang saya ucap. Du, st, cen, c, s, t, wir, en, ir, t, siun, si, en. Jadi itu tentang endung. Sekali lagi, kalau endung ini Anda tidak habis hafal dia, maka Anda tidak bisa mengkonjugasi sebuah kata kerja ya. Karena kalau kita mau buat kalimat itu semuanya tergantung pada endung atau akhiran. Saya akan kasih dia pun contoh. Untuk pembentukan sebuah kalimat, misalnya kita mulai dengan konjugasi kata kerja dulu. Saya ambil satu contoh kata kerja wonen. Wonen. Wonen ini artinya tinggal. Untuk gramatika bahasa Jerman, kalau saya mau bilang saya tinggal, saya tidak bilang ich wohnen. Dia tidak sama dengan bahasa Inggris ya. Jadi misalnya tulis I live, lalu I live. Atau bahasa Indonesia saya tinggal. Tapi bahasa Jerman ini dia butuh konjugasi. Caranya Anda lihat, cara mengkonjugasi sebuah kata kerja yaitu kita memisahkan stam dan endung. Jadi yang di belakang ini, en ini, perhatikan, atensi bitte. En ini kita bilang dia endung atau akhiran. Sementara won ini kita bilang dia stam atau dasar. Jadi untuk membuat sebuah kalimat, nomor satu kita harus konjugasi dulu. Ya, konjugasi pisah mana stam, mana endung pada sebuah kata kerja. Jadi tinggal kita angkat. Misalnya saya mau bilang saya tinggal angkat stam, ya, tinggal kita angkat stam. I, won, tambah endung dia jadi I, wone. Kamu tinggal, du, tambah stam won, tambah endung st, dia jadi du wons. Dia orang terhormat tinggal, si, tambah stam won, tambah endung en, jadi si wonen. Next. Dia laki-laki tinggal, tambah won, stamnya, kemudian plus endung t, wont. Si dia orang terhormat, si tambah won tambah dengan t, kita baca dia si won. S tambah dengan won tambah dengan endungnya t juga, sehingga dibaca s wont. Wir tambah dengan won tambah dengan en, kita baca dia wir wonen. Ir kita angkat stam lagi, won, kalian tinggal tambah dengan t, ir dapat non t, sehingga dibaca ir wont. Next, si tambah dengan stam won, kemudian tambah endungnya si wonen, artinya mereka orang terhormat tinggal. Yang terakhir, let's say, si tambah dengan won tambah dengan endung, kita baca dia si wonen, artinya mereka tinggal. Saya akan baca ulang lagi, sekali lagi dengan menggunakan endung dengan kata kerja wonen. Saya akan konjugasi. Ich
wonen, und sie wohnen. Jadi itu tentang bagaimana mengkonjugasi semua kata kerja. Sekali lagi saya mau bilang bahwa bahasa Jerman ini sulit ya untuk gramatika. Kita mau buat apa saja harus dikonjugasi. Mau makan, mau tidur, mau bermain, mau bikin apa saja atau mau lakukan apa saja, semuanya menggunakan endung. Oleh karena itu Anda di rumah harus mempelajari atau memorizen si bitte alle endung dah. Jadi tugas Anda menghafal semua endung yang ada ini, yang sudah saya tulis ini, supaya Anda bisa membuat kalimat dengan baik. Ini saya sudah bikin satu kalimat, satu subjek dengan satu kata kerja. Yang tadi saya sudah kasih latihan tadi. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa kata kerja lagi buat Anda. Saya akan mengkonjugasikannya. Yang berikut contoh pada kata kerja heißen. Misalnya di sini Anda harus mengkonjugasi itu dengan cara memisahkan mana stam dulu dan mana endung. Jadi mau bikin sebuah kalimat itu dalam bahasa Jerman, pisah stam dulu dan pisah endung. Jadi untuk kata kerja heißen, ini yang namanya stam, ini yang namanya endung. Kemudian untuk wohnen, stamnya won, endungnya en. Anda perhatikan heißen, ini Anda pasti bingung ya, ini ada B kakinya panjang. Sebenarnya B kaki panjang ini itu terdiri dari 2 S. Sehingga kita singkat dalam gramatika bahasa Jerman ini kita bilang dia S beta. Jadi tidak dibaca B, tapi kita baca dia S ya. Kita baca dia S. Jadi Anda lihat saya sudah konjugasi sekali buat Anda, tinggal Anda perhatikan di rumah. Misalnya saya angkat semua stan. Anda mau bilang saya bernama ya, heißen ini artinya bernama. Saya bernama, tinggal Anda tulis subjek. Ini saya nomor 1 cara konjugasi ini, tulis semua subjek yang ada dulu. Yang kedua tulis semua stam. Dan yang ketiga tulis semua endung yang ada, sehingga lengkaplah sudah. Saya bernama, kamu bernama, dia orang terhormat bernama, dia laki-laki bernama, dia perempuan bernama, benda bernama, kami bernama atau kita bernama, kalian bernama, mereka orang terhormat bernama, mereka bernama. Jadi tidak gampang ya. Sukar, bahasa Jerman ini sukar bagi Anda karena gramatiknya ini yang sedikit sulit. Sehingga Anda harus banyak latihan dengan memperhatikan contoh-contoh yang saya sudah kasih di sini. Saya akan baca lalu Anda ikut ya walaupun di rumah. Zum Beispiel heißen. Sekali lagi B ini B kaki panjang, jangan bacanya B tapi bacanya dia S. Contoh heißen. I heiße. Ikut saya ya. Saya baca, Anda ikut di rumah. I heiße. Du heißt. Sie heißen. RCS heißt. Wir heißen. Ihr heißt. Si und sie heißen. Oke, pasti Anda lihat di sini dalam konjugasi ini ada yang sedikit beda. Es gibt änder da. Zum Beispiel konjugasi kata kerja heißen dengan menggunakan personal pronomen du. Yang pertama itu saya sudah kasih buat Anda bahwa du itu pasti Anda berpikir kenapa tadi di sini Ibu Guru du itu seharusnya endungnya atau akhirannya itu harus st. Kenapa cuma tambah t di sini dalam konjugasi kata kerja heißen? Oke, atensi beta perhatikan apa yang saya kasih. Saya hanya menambahkan t di sini karena s beta itu sudah terdiri dari 2 s. Sehingga dalam gramatika bahasa Jerman diajarkan bahwa tidak boleh ada 3 S. Jadi cukup 2 S saja.
Satu ini kita hilangkan, kita cuma plus T atau tambah T saja. Jadi du heißt, kita buang atau hilangkan S-nya, cukup plus T, tambah T saja. Sekali lagi saya baca, heißen, heißen, ich heiße, du heißt, sie heißen, sie es heißt, wir heißen, ihr heißt, sie und sie heißen. Und nächste, wohnen, ich habe schon konjugieren. Tadi saya sudah konjugasi wohnen. Caranya memisahkan stam won dan endungnya en. Anda lihat wohnen ini artinya of Indonesia tinggal. Yang pertama saya mau ajar Anda lagi, kasih ingat buat Anda, cara konjugasi sebuah kata kerja, yaitu dengan cara menuliskan personal pronomen dulu. Yang kedua, tulis kata kerja yang sudah dipisahkan stam dan endungnya, kita angkat yang stamnya itu. Misalnya wonen, kita angkat semua won, kita tulis pada samping personal pronomen. Dan langkah yang ketiga adalah kita menuliskan semua endung berdasarkan personal yang ada. Contohnya saya sudah tulis du saya sudah tulis st, si saya sudah tulis en, rcs saya sudah tulis t, wir saya sudah tulis en, ir saya sudah tulis t, si und si saya sudah tulis en. Kita baca ya. Ich lese bevor und wiederholen Sie noch einmal. Wohnen. Wohnen auf Indonesisch tinggal. Ich wohne. Du wohnst. Sie wohnen. Sie es wohnt. Wir wohnen. Ihr wohnt. Sie und sie wohnen. Sekali lagi, jangan lupa Anda menghafal lagi semua contoh, bahkan konjugasi yang saya sudah susun di papan tulis ini ya. Saya akan ulang lagi personal pronomen. Ya, perhatikan aksensi bitte. Hören Sie gut zu, was ich sage jetzt. Saya susun lagi semua personal pronomen tanpa melihat. Ich, du, sie, sie, es, wir, ihr, sie und sie. Sekali lagi, noch einmal bitte. Ich, du, sie, sie, es, wir, ihr, sie und sie. Jadi itu cara penyusunan personal pronomen dengan baik. Dan yang kedua, endung ich, du, st, sie, en, sie, st, wir, en, ir, t, sie und sie, en. Selanjutnya, ketika Anda sudah menghafal semua endung, tinggal Anda mengkonjugasikan dengan kata kerja apa saja yang Anda mau ucap. So, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, jetzt frage ich, saya mau tanya buat Anda, haben Sie schon verstanden was ich unterrichte heute? Saya mau tanya, apakah Anda semua sudah mengerti apa yang saya terangkan tadi? Ich denke das alle schon verstanden. Harapan saya, Anda semua harus banyak berlatih di rumah, supaya semua pelajaran yang diberikan oleh para guru ini, kami guru, Anda bisa memahami dengan baik, sehingga Anda bisa menggunakannya dengan baik dalam berbicara. Oke? Danke, dass du dir dieses Videos angesehen hast. Denke, dass heute genug ist und tschüss. Dadah.